teologia itu membingungkan atau menyesatkan? Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana ini, ya. Apa itu teologia? Apa itu teologia? Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena selama ini yang saya pahami teologi itu begini, ilmu tentang mengenal Tuhan atau bagaimana saya mengenal Tuhan dengan sebuah ilmu. Nah, kata ilmu ini mengganggu saya, ya mengganggu saya. Kenapa? Karena saudara, bagaimana kita itu memahami Tuhan secara logika. Nah, ini yang selama ini ada dalam pikiran saya begitu ya. Hal yang kurang menarik buat saya dari teologi adalah bagaimana kita ini memahami Tuhan dengan logika-logika akademis, penalaran akademis. Ini yang membuat saya jadi kurang tertarik untuk belajar soal teologi. Oke, ya saya mewakili orang-orang yang mungkin kurang tertarik soal teologi, tapi semoga dengan pemaparan dari para narasumber malam hari ini, ya kita menjadi tertarik untuk belajar mengenai teologi. Oke? Bapak Dr. Eliezer, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga untuk kita sekalian pada malam ini. Sebelum saya mau lebih jauh berbicara, maka saya akan mengawali dengan salah satu kalimat, mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya, mari kita sepakat untuk tidak bersepakat. Oke. Artinya bahwa nanti di ujung daripada diskusi kita ada yang akan sepakat, ada yang tidak akan sepakat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita akan berbeda secara teologi, tetapi harap kita tidak boleh berbeda secara biblikal. Itu hal yang kedua. Sehingga nanti apapun yang kita bahas itu adalah dasarnya itu adalah Alkitab. Ya. Harap Bapak Ibu mungkin datang dari gereja yang berbeda, itu tidak menjadi masalah buat kita, tetapi kita harus bersatu di dalam firman Tuhan. Amin. Itu hal yang sangat penting. Nah, pertanyaan itu menarik, ya. Pertanyaan itu sangat menarik untuk kita kaji. Dan pertanyaan itu bukan pertama kali saya dengar sebagai salah seorang dosen yang sudah menggeluti mengajar teologi itu sejak tahun 90 saya selesai S1 di Jeffrey Makassar. Sampai hari ini hampir sudah mau 30 tahun saya mengajarkannya. Nah, karena itu saya akan mulai dari pertanyaan itu. Apa itu teologi? Menarik untuk WhatsApp yang sudah dibagikan kepada kita dan saudara tertarik untuk ikut. Maka dalam WhatsApp itu adalah teologi itu bingung dan menyesatkan. Saya akan mulai dari situ. Bingung bagi mereka yang tidak belajar secara formal. Ini hal yang perlu dicatat. Mengapa orang bingung? Karena orang itu tidak belajar secara formal. Pertanyaan dan jawaban bisa menjadi berkembang. Hal yang kedua, sesat bagi mereka yang tidak berteologi secara biblikal. Lalu menarik untuk datang kepada apa yang Pak Abram katakan tadi itu tentang masalah masa akal kita bisa belajar tentang Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam pertemuan kita pada malam ini, karena itu ilmu maka saya akan mulai dari definisi. Istilah teologi banyak di antara kita sudah kita pandai dan kita sudah tahu. Bahkan ada beberapa saudara-saudara yang memang seperti saya sampai pada gelar doktor. Dan oleh anugerah Tuhan, saya punya doktor 2. Satu sistematika teologi, satu itu adalah kepemimpinan Kristen. Dan saya selesai dari sekolah yang memang diakui oleh pemerintah dan sekolah Injili. Itu sebabnya saya berani ketika ditawarkan untuk jadi narasumber, saya menerima ini menjadi tantangan untuk bisa membagi ilmu. Walaupun Bapak Ibu tidak akan sepakat dengan saya. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang teologi, itu ilmu. Nah itulah sebabnya berbagai teolog dan berbagai penulis buku itu memberi definisi begini. Teologi itu berasal dari 2 kata, dari kata theos dan logos. Theos itu artinya Allah, logos itu artinya perkataan. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan teologi itu artinya ilmu yang belajar tentang Allah
yang ada hubungannya dengan manusia. Strong itu menambahkan salah satu pengertian di belakang. Strong berkata bahwa teologi itu adalah ilmu yang belajar tentang Allah, yang ada hubungan dengan manusia, dan dapat diintegrasikan dengan alam sekitar. Jadi itu artinya bahwa kita bisa berteologi secara vertikal kepada Tuhan, tetapi kita bisa membangun itu secara horizontal dan menerapkannya itu dalam praktikal dengan alam sekitar kita. Itu hal yang paling penting. Nah, ada banyak buku teologi saya di sini. Kalau Pak Bram pernah masuk di kamar belajar saya dan dia melihat beberapa buku-buku teologi yang saya sangat suka dengan teologi. Tidak ada buku yang saya tidak suka kalau itu teologi, karena itu bidang saya. Pertanyaan Pak Abraham tadi itu menarik untuk kita bisa menyimaknya bersama-sama. Mungkinkah Allah itu bisa dapat dipelajari dengan akal? John Calvin kita semua tahu ya, pada abad yang keempat itu Agustinus, terus sampai kepada abad yang ke-10, 11, 12 John Huss, John Wycliffe, sampai kepada abad yang ke-15 itu Luther, John Calvin, dan Zwingli. Dan salah satu pernyataan Calvin yang sangat hebat, dia berkata begini, Allah itu tidak dapat dipahami dengan akal. Jikalau Allah itu dapat dipahami dengan akal, maka dia bukan Allah yang selayaknya kita sembah. Mengapa? Karena tidak mungkin yang terbatas itu bisa mengenal yang tidak terbatas secara sempurna. Tetapi yang tidak terbatas secara sempurna, yang bisa mengenal kita secara benar dan secara jelas. Tapi pertanyaan Pak Abraham tadi itu menarik, bahwa bagaimana mungkin akal kita itu bisa mengenal Allah atau bisa mempelajari Allah. Nah, inilah salah satu kesalahan yang sering kali menjadi presaposisi bagi orang-orang yang tidak suka belajar Alkitab. Tidak suka belajar teologi secara formal yang bisa menyimpulkan hal seperti ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita bukan belajar tentang esensi daripada Allah. Artinya begini, kita tidak belajar tentang esensi atau hakikat daripada Allah. Kalau kita belajar esensi atau hakikat daripada Allah, maka pada dasarnya kita akan terus buat pertanyaan sampai kita tidak bisa menemukan jawaban yang jelas. Maka pada akhirnya kita akan berikan kesimpulan bahwa saya tidak percaya kepada Allah. Kita akan punya pemahaman seperti gnostik, kita akan punya pemahaman seperti ateis. Jadi kalau begini kita tidak mau percaya kepada Allah. Ketika Tuhan tidak masuk akal ya. Ya, artinya begini. Kalau kita mau belajar, yang kita pelajari itu bukan esensi. Karena kita tidak mampu melihat esensi kealahan atau hakikat Allah yang sebenarnya. Contohnya begini. Kalau kita mau masukkan cara berpikir kita untuk bisa mengenal Allah dengan akal budi kita, maka kita akan bertanya, Allah itu punya istri siapa sampai bisa melahirkan Yesus? Neneknya siapa? Dari mana dia datang? Itu akan terus mengganggu kita untuk kita mempelajari esensinya. Tetapi kalau kita belajar tentang teologi, bukan esensinya yang kita pelajari. Nanti dalam eskatologi, di dalam kerajaan sorga nanti, para saudara kita akan tahu siapa Allah yang sebenarnya. Tetapi oleh anugerah Tuhan, pada malam ini kita dipertemukan dalam diskusi yang menarik. Bahkan saya berkata kepada Pak Ram, jangan sampai ini yang pertama dan terakhir. Kalau boleh itu berkelanjutan, mau diskusi jauh-jauh banyak. Tapi hal yang perlu kita pahami adalah, yang kita pelajari itu adalah ilmunya. Nah, kalau itu ilmunya, itu artinya kita paham. Ilmunya itu dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kita kenal itu di dalam penyataan khusus. Jadi kita tidak bisa memahami Allah dengan akal kita yang terbatas, tetapi kita bisa mengenal Allah di dalam kebenaran firman-Nya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi ketika kita mau kenal Allah atau belajar tentang Allah, maka cara belajar kita tentang Allah itu adalah kita belajar dari Alkitab. Nah, ini sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kesimpulan saya untuk menjawab ini adalah, kalau kita memiliki teologi yang benar, teologi itu membuat kita mengenal Allah dengan benar. Teologi itu membuat kita bersekutu dengan Allah secara benar. Teologi itu membuat kita melakukan kehendak Tuhan secara benar. Dan teologi itu akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia di dalam gambarnya, di dalam hakikatnya yang sebenarnya.
Terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa. Ya, Dokter Boy, silakan. Ya, terima kasih Pak Bram. Dan shalom, selamat malam untuk kita sekalian. Memang ini pertanyaan yang sangat menarik sekaligus menggelitik. Menggelitik karena kalau kita bicara tentang teologi, itu seperti Pak Dr. Eliezer tadi mengatakan bahwa teologi itu kan dari kata theos dan logos. Jadi kalau teologi berarti kita bicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Allah yang berdaulat, bicara tentang ajaran-ajaran Tuhan. Itu makna yang sangat sederhana yang kita bisa belajar tentang apa itu teologi. Tapi yang menarik adalah pertanyaannya, judul atau tema kita pada malam ini, yaitu apakah teologi itu membingungkan atau menyesatkan? Dan ya, kalau saya jawab dua pertanyaan ini, iya, teologi itu membingungkan dan juga teologi itu menyesatkan. Dia bingung karena nggak mungkin kita bisa belajar tentang Tuhan, nggak bisa. Kita hanya bisa mengenal Tuhan dari implementasi dari apa yang Tuhan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kekristenan, dan kita bisa merasakannya. Itu menurut saya itu kita bingung. Dan juga sekaligus menyesatkan kalau kita bangun teologi berdasarkan dasar atau fondasi yang salah. Kalau kita bicara tentang teologi, kan ada berbagai macam teologi kan? Iya. Ada berapa banyak aliran teologi ya, Pak Dr. Boy? Kalau menurut saya ada 5 sebetulnya yang sedang berkembang. Yang pertama itu kan kita tahu bahwa teologi yang disebut dengan teologi Katolik. Teologi Katolik ini kan dimulai dari skolastik kan. Itu tokohnya kan Thomas Aquinas dan lain-lain. Jadi teologi Katolik ini kan berdasarkan filsafat. Kemudian yang kedua yang disebut dengan teologi Protestan, yang sempat diberitakan oleh Pak Dr. Eli bahwa berdasarkan Luther, Calvin. Kemudian itu kan Protestan berkembang. Kemudian teologi karismatik, ya kan, teologi karismatik itu yang betul-betul mengandalkan kuasa Roh Kudus, berjalan dalam Tuhan. Jadi mencoba untuk membangun suatu teologi berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian yang keempat yang menarik adalah kita tahu juga ada namanya teologi Timur Tengah. Nah, teologi Timur Tengah ya, teologi beraliran Timur Tengah ini yang berdasarkan pada bapak-bapak gereja dan para rasul. Nah, konsep ini disebut dengan teologi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi para rasul dan bapak gereja mempraktekkan apa yang menjadi implementasi kehidupan dari Yesus Kristus itu dilakukan dalam kehidupan orang percaya yang dimulai dari teologi para rasul. Itu yang disebut dengan teologi Timur Tengah. Tapi izinkan saya mengatakan teologi yang terakhir yang sekarang berkembang menurut saya adalah yang disebut dengan teologi yang berbasis neo-biblical. Jadi ada teologi yang disebut dengan biblical, ada teologi yang disebut dengan biblical. Kalau biblical artinya sesuai dengan Alkitab kan. Kalau biblical artinya dia hanya separuh bagian-bagian Alkitab yang dipercaya. Sementara teologi yang berikut yang disebut non-biblical memang sama sekarang sumbernya bukan Alkitab. Tetapi yang menarik menurut bagi saya sekarang itu berkembang disebut dengan neo-biblical. Nah, neo-biblical ini menurut saya yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, menurut saya itu sedang bertumbuh dengan pesatnya di zaman akhir ini. Karena dia ingin memadukan antara teologi Timur Tengah berdasarkan fondasinya itu adalah kisah para rasul dan juga bapak-bapak gereja, tetapi dia kombinasi antara dia mengenalkan kekuatan Roh Kudus
Roh Kudus berkarya pada akhir zaman ini, dan dia mengikuti pola Roh Kudus, tetapi dia tidak meninggalkan fondasi yang ada di dalam teologi Timur Tengah itu. Nah, menurut saya ini menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, saya hanya mau bilang kepada kita sekalian sebagai pengantar bahwa kalau kita bicara teologi itu membingungkan dan juga menyesatkan. Tinggal kita mau dibingungkan dan kita mau disesatkan atau tidak. Ya itu teologi. Ya itu kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Jadi terserah saudara-saudara mau dibingungkan atau mau disesatkan. Itu saja untuk sementara, Pak Abram, yang bisa saya share. Luar biasa, mari kita berikan aplaus buat pandangan daripada Dr. Boy, menarik sekali ya.